Rocky Gerung sebut Jokowi bebek lumpuh. Bang Ruhut bilang RG tak punya kemaluan. Waduh, kurang ajar banget manusia ini. Siapa yang peduli dengan Presiden Jokowi sekarang tuh? Karena Presiden Jokowi secara faktual udah jadi lame duck gitu, bebek lumpuh gitu dalam segala soal itu. Saya sesalkan pernyataan yang menghina, menyerang simbol negara, kata-kata yang sangat kurang ajar. Saya rasa harus diambil tindakan yang tegas. Ini reformasi, demokrasi dikedepankan. Kita bisa suka-suka, zaman Orde Baru. Saya ini pembuat undang-undang, saya orang hukum. Memang sekarang kita boleh bebas, tapi tetap harus bertanggung jawab. Bapak Joko Widodo itu simbol negara, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yang diingini oleh Hai Rocky Gerung, Anda paham tidak bahwa Presiden adalah wajah bangsa? Paham tidak Anda? Saya tidak percaya Anda itu seorang intelektual kalau Anda tidak paham bahwa Presiden adalah wajah bangsa Indonesia. Artinya apa? Artinya apabila Presiden dihina, maka satu bangsa ini dihina. Saya katakan Anda adalah manusia yang biadab. Saya sebagai masyarakat Indonesia, saya tidak terima wajah bangsa Indonesia diinjak-injak oleh seorang Rocky Gerung yang tidak jelas apa agamanya itu. Ya, tak habis-habisnya Rocky Gerung menghina dan merendahkan Jokowi yang merupakan pemimpin negeri ini. Rasanya RG atau Rocky Gerung sudah lupa bahwa dirinya masih tinggal di Indonesia, yang mana Jokowi adalah pemimpinnya. Jika saja RG bebas berbicara dengan menghujat dan menghina presiden di era Orde Baru, saya yakin 1000% nyawa RG sudah ada di neraka sekarang. Setelah menghirup udara reformasi, Indonesia benar-benar merasakan sebagai negara demokrasi, di mana kebebasan berpendapat di muka umum secara harfiah dilindungi lewat peraturan perundang-undangan. Namun perlu diingat juga bahwa selain Indonesia adalah negara demokrasi, negara ini juga merupakan negara hukum. Hukum itu sendiri keberadaannya sebagai pengatur antara hak berpendapat dan yang paling penting adalah kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Artinya dalam menyatakan pendapat, baik dalam lisan ataupun tulisan, tetap ada batasan-batasan supaya tak menyakiti serta merugikan orang lain. Namun yang disayangkan, ketika seseorang mengeluarkan pernyataan atas pendapatnya, ia tidak bisa membedakan mana masukan atau kritikan dan mana hinaan atau ujaran kebencian. Disinilah kadang timbul kegaduhan, karena banyak orang merasa bahwa freedom of speech atau kebebasan berbicara dilindungi oleh undang-undang. Dan masih ada orang-orang yang bebas mencaci, menghina, menghujat, dan memfitnah tanpa protes hukum. Yang sebagai contoh kebebasan berpendapat yang kebablasan adalah kita RG menyerang Jokowi dengan julukan Presiden bebek lumpuh. Sontak saja, politisi PDIP Bang Ruhut Sitompul sangat marah dengan pernyataan RG yang dinilai telah menghina kehormatan Presiden Jokowi. Bang Poltak bahkan meminta kepada Kapolri agar segera menindak tegas RG karena penghinaan terhadap pemimpin RI 1. Lebih lanjut, Ruhut yang meradang karena pernyataan RG mengatakan bahwa Rocky merupakan sosok dungu yang tidak tahu malu. Bahkan ia meminta agar RG melihat hasil survei dari SMRC bahwa ada 68,5% masyarakat Indonesia yang puas dengan kinerja Jokowi. Si dungu Rocky menggerung-gerung gak ada malunya karena tidak punya kemaluan. Tolong ya, lihat survei SMRC Rakyat Indonesia Tercinta. Puas kinerja Presiden RI Bapak Joko Widodo itu 68,5%, paten merdeka, kata Ruhut. Hajar terus bang. Manusia kayak Rocky ini memang harus ditampar mulutnya biar nggak kurang ajar. Kadang-kadang akal sehat kita agak bergejolak tatkala pernyataan RG yang secara logika sangat ngawur dan penuh sensasi. Ia dengan lantang menghina Jokowi tanpa ada rasa takut sedikit pun. Orang normal atau waras tentunya akan berhati-hati bila mengeluarkan pernyataan yang menyinggung orang lain. Namun tidak berlaku bagi RG dan kelompoknya. Jika ada orang lain yang melaporkan dirinya, maka RG akan berteriak ada pembungkaman atas nama demokrasi terkait dengan kebebasan berpendapat. Kata pembungkaman itulah yang sering RG dan kaum oposan lainnya menggunakannya sebagai senjata untuk membela diri supaya tidak terciduk oleh aparat penegak hukum. Disitulah mereka terus memainkan politik ujaran kebencian karena merasa kebebasan mengeluarkan pendapat dilindungi oleh undang-undang. Sebelumnya, sebagai informasi, RG berdialog dengan orang yang mengaku pakar hukum tata negara, yakni Refli Harun. Dalam perbincangan tersebut, RG menyebutkan bahwa Jokowi adalah presiden bebek lumpuh. Lebih lanjut, pada dialog itu RG menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi telah memasuki fase lame duck karena gagal dalam menjalankan pemerintahan di semua bidang, baik ekonomi dan sosial.
Nah, sepertinya agenda kaum oposan memang dibuat seragam, di mana mereka satu suara membuat narasi atau propaganda dengan kalimat Jokowi gagal dalam segala bidang. Saya masih ingat ketika Novel Baswedan memberikan rapor merah kepada Jokowi dengan mengatakan hal yang sama. Jadi saya dapat menyimpulkan Partai Demokrat lewat RG sedang berserah dengan PA 212 untuk menjatuhkan citra Jokowi. Saya sangat setuju dengan cuitan Bang Ruhut yang mengatakan RG tidak punya kemaluan, karena RG yang bermuka tembok tidak bisa menilai diri sendiri karena kemaluannya sudah lumpuh total. Bagi saya, RG tidak lebih dari manusia cacat nalar yang harusnya dipasang di tengah hutan. RG dan Refli Harun adalah sampah politik yang memang seharusnya dilawan. Narasi-narasi yang dibangun tidak menunjukkan kehebatan mereka sebagai akademisi. Selain itu, lantaran pendapat mereka sepertinya layak buzzer cultrunners yang tidak punya pikiran dan akal yang sehat. Dengan begitu, mereka akan terus membuat konten yang cenderung menyerang pemerintah demi popularitas agar mendapatkan perhatian besar dari para subscribers. Karena bagi saya, orang baik seperti Jokowi yang selalu dihina dan dihujat oleh RG dan lainnya karena kecemburuan dan kebencian yang sudah mendarah daging. Apalagi dengan kepiawaian Jokowi menata negeri ini dengan kejeniusannya serta memiliki kemampuan untuk memimpin. Sementara RG hanyalah orang yang hanya piawai dalam bersilat lidah dan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara jenius. RG itu orang dungu yang sok pintar. Salah satu contohnya, RG tidak bisa membedakan mana sertifikat tanah yang asli dan mana yang bukan, sehingga membuat RG bingung sendiri. Gak sampai di situ saja hinaan si dungu ke presiden ketika Jokowi mendapatkan pujian dari seorang profesor Singapura bernama Kishore Mahbubani yang menyebut Jokowi berhasil memimpin di salah satu negara yang terkenal paling susah diperintah di dunia. Adapun Mahbubani dalam pujian itu menegaskan bahwa Jokowi sangat jenius menjadi pemimpin yang pantas mendapatkan pengakuan atas keberhasilan beliau dalam memimpin. Lebih lanjut, Mahbubani percaya bahwa kepemimpinan Jokowi adalah sebuah model pemerintahan yang dapat dipelajari oleh dunia. Presiden Jokowi menurut profesor ini sangat layak mendapatkan pujian sebab sosok Jokowi yang jenius, efektif dan teladan, pemerintahan yang baik telah dipuji. Oleh sebab itu, Mahbubani mengatakan bahwa Jokowi harus mendapatkan apresiasi yang luas. Namun sangat disayangkan pujian ini ditanggapi secara berbeda oleh oposisi. Terlebih tanggapan datang dari para barisan sakit hati yang tidak terima Jokowi mendapatkan pujian. Sebut saja sanggahan datang dari pria yang sekarang rumah dan tanah dalam sengketa, yaitu Rocky Gerung.